Kalian pernah kepikiran gak sih kira-kira kenapa ya militer di Myanmar itu bisa kuat banget dan perasaan berkuasa secara terus-menerus deh? Padahal di negara lain sudah banyak loh yang mengalami transisi demokrasi atau minimal kekuasaan militernya dibatasi. Tapi di Myanmar dari dulu sampai sekarang militer masih menjadi pemain utamanya. Rakyatnya pun nggak tinggal diam, ada protes, gerakan sipil, bahkan ada pemilu. Tapi ya tetap aja, militerlah yang tetap berkuasa. Nah, di video ini kita bakal bahas bareng nih teman-teman. Kira-kira kenapa sih militer di Myanmar itu bisa bertahan selama itu? Kira-kira apa cuma soal senjata ya? Atau bahkan ada sistem lain nih yang sengaja dibangun buat bikin mereka bisa berkuasa terus gitu. Nah, dari yang pertama nih teman-teman, kelompok militer telah unggul dari segi starting point ketika mereka ikut memperjuangkan kemerdekaan Myanmar. Dan fakta menunjukkan bahwa kelompok militer memiliki resiliensi yang lebih memadai nih daripada kelompok sipil. Jadi berdasarkan sejarahnya dikatakan bahwa setiap etnis yang ada di Myanmar itu tuh punya kelompok militernya sendiri nih teman-teman. Misalkan aja dari bentuk komunitas seperti Yetat, Yedahma, habis itu juga ada namanya Tatgalon, habis itu juga ada bentuk organisasi militer yang lebih terinstitusionalisasi nih, misalkan aja kayak Burma Independence Army ataupun biasa dikenal sebagai Burma National Army. Kemudian juga ada yang namanya Karen National Defense, habis itu juga ada namanya Chin Levis, Kachin Levis, Shan Local Force, yang mana mereka semua itu punya etnisnya sendiri gitu teman-teman ya. Misalkan aja Chin Levis itu punya Chin, terus misalkan aja punya Shan itu ya punya Shan, habis itu Kachin ya punya Kachin, kayak gitu. Dimana banyak juga dari mereka yang didukung nih oleh kekuatan asing. Misalkan aja kayak Burma National Army yang mana ternyata didukung penuh nih oleh Jepang gitu kan. Jadi kepentingan mereka tuh juga ngedukung pemerintah Jepang. Terus juga ada dari yang namanya KNDO atau Karen National Defense Organization yang belongs to kelompok Karens, di mana ternyata mereka itu disupport penuh nih dan dibentuk bahkan dulunya oleh pemerintah kolonial Inggris kayak gitu. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman, bukan berarti kelompok sipil nggak punya kontribusi sama sekali nih terhadap kemerdekaan. Mereka juga punya basis pergerakannya sendiri. Misalkan aja, contohnya organisasi bernama Dobama Asia Yone atau We Burmese Association, yang mana orang-orangnya itu merupakan tokoh-tokoh penting nih, pendiri dari negara Myanmar. Kayak misalkan dari Jenderal Aung San, habis itu juga ada tokoh sipil yang terkenal itu UNU, itu tuh dulu juga dari organisasi ini berangkatnya teman-teman. Terus juga ada organisasi dari kalangan pelajar yang namanya disebut sebagai All Burma Students Union. Habis itu juga ada Shanghai yang jelas sebagai komunitas agama gitu kan, terutama Buddha. Kemudian juga ada kelompok komunis dari Communist Party of Burma. Nah, tapi sayangnya mereka ini nggak tahan lama nih teman-teman, karena nyatanya setelah Myanmar merdeka, kelompok organisasi sipil ini tuh bubar gitu kan. Alasannya misalkan pertama, si Dobama Asione gitu kan, bubar karena basis kelembagaannya yang kurang gitu kan. Sama seperti kelompok pelajar juga. Habis itu juga ada kelompok komunis gitu kan, yang justru mereka melakukan pemberontakan nih kepada pemerintah, di mana itu membuat adanya intervensi langsung dari militer atas nama ketidakstabilan sosial dan politik gitu kan. Berbeda gitu kan dengan kelompok militer yang punya basis yang masih kuat, mereka terus berkembang gitu kan. Kemudian faktor yang kedua, ini udah tentu ya teman-teman, bahwa kelompok militer ini selalu mengandalkan kekuatan-kekuatan represif sehingga mengopresi kekuatan-kekuatan dari oposisi. Nah, contohnya aja misalkan mereka melakukan pembubaran terhadap partai politik seperti NLD yang menjadi oposisi terkuatnya mereka ya, yang dipimpin oleh Jenderal Aung San Suu Kyi. Kemudian mereka juga melakukan penculikan, penangkapan, intimidasi gitu kan terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk teman-teman dari para aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan bahkan dari kelompok para agama nih teman-teman. Lebih lanjut lagi, mereka juga melakukan pembatasan kebebasan pers. Jadi media di sana tuh nggak ada yang bebas teman-teman, karena dibredel gitu loh. Dan bahkan internet aja juga dipadamkan oleh rezimnya. Jadi ya alhasil mereka membatasi adanya penyebaran informasi dan diseminasi informasi kepada publik. Kayak gitu deh alhasil. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya, mereka tuh juga mengontrol gitu kan sistem pendidikan dan juga ideologi dari lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan bahwa militer adalah penyelamat bangsa, kayak gitu teman-teman. Dan terakhir,
nggak hanya dari lembaga pendidikan aja, dari lembaga peradilan mereka juga menekankan kontrol yang kuat kayak gitu kan. Jadi pengadilan itu juga diisi oleh orang-orang militer. Alasan yang ketiga, adanya produk hukum, produk politik, dan juga produk ekonomi yang cenderung menguasai kelompok militer aja nih teman-teman. Bagaimana tidak, orang pemerintahan dan pemimpin aja diisi oleh orang-orang mereka. Ya tentunya produk yang mereka ciptakan yang menguntungkan kelompok mereka sendiri dong. Nah contohnya aja misalkan dari bidang ekonomi, mereka punya yang namanya Myanmar Economic Holdings Limited yang menjadi salah satu kerajaan besar gitu kan, yang menjadi sumber bisnis mereka, di mana uangnya langsung masuk ke kas militer dan bukan masuk ke kas negara. Dan sama halnya dengan Myanmar Economic Cooperation gitu kan, mereka bergerak dengan cara yang sama. Dan sebetulnya untuk dalam bidang ekonomi ini, hal tersebut tuh telah diberikan privilege sejak masa pemerintahan UNU nih, karena waktu itu sempat ada yang namanya koperasi militer yang disebut dengan nama Defense Service Institute gitu kan, yang mana menjadi cikal bakal perkembangan bisnis militer di sana. Nah, kemudian misalkan dari produk politik dan hukumnya, itu tentu adanya Konstitusi 2008 nih teman-teman, yang ternyata memberikan privilege yang sangat besar gitu kan bagi militer untuk memiliki 25% kursi parlemen gitu kan, tanpa melalui pemilu. Jadi mau nggak mau, setiap rezim yang menguasai sana pun pasti ada representasi militer dan kekuatan militer di dalam pemerintahannya. Bahkan mereka juga punya yang namanya hak veto loh teman-teman. Gimana nggak kuat banget gitu kan? Alasan keempat sebagai lanjutan dari yang ketiga, bahwa mereka mempunyai fondasi konstitusi yang mendukung kepentingan dari militer. Ya bagaimana tidak gitu kan, orang mereka yang berkuasa ya pasti mereka membentuk konstitusi yang menguasai dan menguntungkan dirinya kayak gitu. Nah contohnya aja penerapan dari martial law atau martial law yang menjadi salah satu bentuk kekuasaan ya dari militer, di mana mereka punya kewenangan untuk terjun gitu kan dalam pemerintahan, dalam politik, misalkan dalam kondisi darurat militer, di mana kondisi darurat militer juga itu tuh ditentukan oleh pihak militer sendiri nih teman-teman. Jadi anggap aja mereka punya kebebasan gitu kan buat menentukan kapan suatu negara menjadi darurat militer, sehingga mereka tuh harus terjun gitu kan ke dalam kondisi sosial politik. Jadi mereka kuat banget nih teman-teman secara konstitusi dan kelembagaannya. Yang terakhir, bahwa ternyata kondisi geopolitik yang kita punya saat ini tuh kurang mendukung loh kepentingan masyarakat sipil yang ada di Myanmar, dan juga kurang efektif aja gitu dalam menekan pemerintahan junta militer di sana. Misalkan aja kayak ASEAN gitu kan, kita bisa lihat bahwa apa yang dilakukan oleh ASEAN ternyata masih jadi perdebatan. Sampai sekarang rezim militer pun masih terus terjadi gitu kan. Nah misalkan kalau kita flashback ke apa yang terjadi di masa lalu gitu kan, emang ASEAN itu kan dibentuk untuk aktivitas perdagangan gitu kan dalam bidang ekonomi. Jadi memang nggak ada niatan untuk membentuk institusionalisasi HAM regional di wilayah Asia Tenggara. Apalagi pada saat itu gitu kan, masih banyak negara-negara di sini yang dipimpin oleh rezim otoritarianistik dan juga oleh rezim yang militer gitu kan. Apalagi negara-negara di Indochina gitu kan. Gak usah jauh-jauh, bahkan Indonesia pada saat pembentukan ASEAN pun masih di bawah rezim Orde Baru yang which is sangat militarianistik kayak gitu. Nah, lebih lanjut lagi, apa yang dilakukan sanksi-sanksi gitu ya oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, ternyata tuh juga masih menjadi perdebatan aja gitu, karena mereka tuh ternyata Myanmar itu mendapatkan dukungan juga dari pihak China gitu kan, negara-negara timur, dan juga Rusia gitu kan. Jadi itu ikut meminimalkan dampak ataupun sanksi yang diberikan oleh negara-negara barat karena didukung oleh negara-negara timur lagi gitu. Jadi ya disitulah faktor mengapa militer itu punya kekuatan yang sangat besar gitu kan sampai saat ini bahkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih spesifik nih. Kira-kira alasannya apa ya? Kenapa rezim BSPP di bawahnya Ne Win itu bisa sukses banget gitu mempertahankan militernya? Jadi yang pertama, strateginya adalah mereka itu membentuk yang namanya BSPP gitu kan. Itu yang menjadi salah satu-satunya partai politik yang boleh berkuasa di eranya Ne Win. Jadi dia tuh berusaha untuk menggabungkan namanya ideologi nasionalisme, sosialisme, dan juga militer ke dalam satu ideologi resmi negara gitu. Jadi kekuatan oposisi, partai oposisi itu diredam dan boleh ada satu partai doang yang berkuasa. Nah, kemudian yang kedua,
Ne Win ini cukup cepat tanggap gitu ya dalam menanggapi kasus perpecahan internal yang ada di dalam tubuh militer. Jadi pada saat itu tuh kan mulai muncul tuh pandangan-pandangan visi progresif revolusioner yang masih mementingkan pandangan terhadap kelompok sipil, dan mereka tuh langsung diredam gitu kan, bahkan juga ada yang dibunuh juga gitu kan oleh si Ne Win ini. Dan yang ketiga, Ne Win itu juga menggunakan yang namanya strategi retorika nasionalisme dan juga isu disintegrasi etnis nih teman-teman untuk mempertahankan kekuasaannya. Contohnya pada saat pemerintahan Ne Win itu kan ada yang namanya kebijakan Burmanisasi ya, yang mana menganggap bahwa orang-orang Burma ini adalah supremasi tertinggi dan yang bukan orang Burma itu harus dikeluarkan dari negara Myanmar. Salah satu contohnya adalah Rohingya gitu kan, yang menjadi salah satu korban bahkan sampai saat ini kayak gitu. Jadi di sini tuh untuk mempertahankan kekuasaan militernya, Ne Win itu menggunakan retorika itu gitu kan, mencari satu target etnis yang menjadi musuh bersama, dan itu digunakan untuk menyatukan kekuatan bersama, dan alhasil ya orang-orang jadi lupa gitu kan, kabur pandangannya gitu bahwa sebenarnya musuh bersamanya adalah pemerintah, bukan warga sipil yang lainnya kayak gitu. Jadi itu mengapa era BSPP Ne Win itu menjadi sangat kuat di sana gitu. Setelah era BSPP berakhir, pemerintahan militer Myanmar kemudian digantikan oleh SLOC atau State Law and Order Restoration Council yang didirikan pada tahun 1988 dan berlangsung hingga tahun 1997. Nah, SLOC ini dibentuk pada tahun 1988 oleh Angkatan Bersenjata Myanmar atau Tatmadaw yang dipimpin oleh Jenderal Sao Maung yang melakukan kudeta militer dengan melakukan penumpasan terhadap pemberontakan 8888. Setelah melakukan kudeta tersebut, SLOC kemudian mengeluarkan beberapa instruksi atau perintah. Yang pertama adalah menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata itu akan mengambil alih kekuasaan, dan kemudian instruksi yang kedua adalah mengatakan bahwa Konstitusi Burma tahun 1974 akan ditangguhkan sekaligus membubarkan segala lembaga yang dibangun atau berdiri berdasarkan konstitusi tersebut. Misalnya ada parlemen, kemudian lembaga yudikatif, kejaksaan agung, dan BPK, dan lain-lain. Kemudian kita juga harus tahu bahwa SLOC ini seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dipimpin oleh Jenderal Sao Maung yang juga merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan juga sebagai Panglima Tatmadaw. Namun pada tahun 1992, Jenderal Sao Maung ini digantikan oleh Jenderal Tan Swe sebagai Ketua SLOC. Setelah SLOC kemudian berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintahan Myanmar pada saat itu, ia melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan rezim militernya. Yang pertama adalah tentu dia harus mendapatkan legitimasi. Dengan cara apa? Dengan cara dia menyatakan janji-janji palsu. Ia menyatakan bahwa pemerintahannya itu adalah merupakan pemerintahan yang sementara, yang netral, yang bertanggung jawab atau memiliki kewajiban untuk mempersiapkan pemerintahan sipil yang demokratis bagi Myanmar. Namun kenyataannya pada pemilu 1990 dia ikut serta dalam pemilu tersebut lewat partai NUP, dan dia juga memanipulasi atau merekayasa sistem pemilunya, di mana dia menerapkan sistem multipartai dengan tujuan untuk memecah suara rakyat dan juga membatasi ruang gerak partai politik lain dalam hal kampanye. Nah, dalam hasil pemilu 1990 tersebut dihasilkan bahwa Partai NLD yang merupakan partai yang pro-demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi itu memenangkan hasil pemilu tersebut dengan memenangkan 80% kursi parlemen, dan dari hasil tersebut SLOC tentu menolak hasil tersebut dan juga melarang parlemen yang terbentuk berdasarkan hasil pemilu tersebut untuk bersidang. Strategi kedua yang digunakan oleh SLOC untuk mendapat atau mempertahankan rezim militernya adalah dengan membentuk USDA atau Union Solidarity and Development Association pada tahun 1993. Nah, melalui gerakan atau organisasi ini, SLOC mewajibkan seluruh PNS untuk bergabung menjadi anggota USDA ini, sehingga pada saat itu seluruh atau 1/5 masyarakat Burma pada saat itu menjadi anggota USDA. Nah, kegiatan utama USDA ini adalah menggelar rapat akbar yang berisikan propaganda yang menyalahkan negara neokolonialis atas situasi Myanmar pada saat itu, dan juga dia juga mengklaim bahwa rakyat Myanmar itu mendapatkan kebebasan, keadilan, dan HAM yang penuh. Nah, setelah atau dalam rapat tersebut juga USDA ini meminta seluruh peserta rapat tersebut untuk menyetujui kebijakan pemerintah
Sehingga hal ini menggiring atau membuat narasi bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintahan militer itu didukung atau mendapat legitimasi yang real dari rakyatnya. Lalu strategi yang ketiga atau strategi yang terakhir digunakan oleh SLRC adalah melakukan militerisasi politik, di mana di sini militer dianggap menjadi satu-satunya aktor politik yang sah gitu. Jadi pihak-pihak atau oposisi yang menentang atau yang tidak sejalan dengan militer itu akan dianggap menjadi ancaman nasional yang akan membawa pada krisis nasional pula. Nah, termasuk apa yang dianggap sebagai ancaman itu adalah demokrasi. Sehingga dengan logika ini hasil pemilu 1990 itu dibatalkan dan orang-orang NLD termasuk pemimpinnya itu ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Darurat dan Undang-Undang Asosiasi Terlarang. Nah, tidak sampai situ saja, SLRC juga menargetkan kelompok-kelompok mahasiswa dengan cara apa? Dengan cara ia itu menutup dan memindahkan universitas yang memang terkenal akan gerakan mahasiswanya ke pinggiran kota. Nah, alhasil tindakan ini membuat gerakan mahasiswa hampir sepenuhnya dihancurkan. Setelah era SLRC berakhir, pemerintahan militer Myanmar kemudian dipimpin oleh SPDC atau yang dikenal sebagai State Peace and Development Council. Nah, SPDC ini dipimpin oleh Jenderal Tan Swe dan dibentuk pada tahun 1997 dan berlangsung hingga tahun 2011. Nah, SPDC ini merupakan keberlanjutan dari SLRC. Karena basisnya itu adalah SLRC, maka SPDC itu tinggal melakukan reorganisasi internal dengan melakukan pemecatan terhadap anggota SLRC yang korup dan juga melakukan perubahan atau perombakan kabinet gitu. Sama seperti SLRC, SPDC ini melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan rezimnya. Yang pertama adalah memberikan janji-janji palsu seperti yang SLRC lakukan, yaitu menyatakan bahwa pemerintahan SPDC ini akan memberikan atau mempersiapkan pemerintahan sipil yang demokratis gitu. Tapi pemerintahan ini akan dibentuk setelah terbentuknya konstitusi baru melalui konvensi nasional. Namun dalam kenyataannya proses tersebut berjalan sangat lambat dan penuh manipulasi sehingga konvensi nasional itu sempat ditangguhkan. Selain memberikan janji-janji palsu, SPDC juga merekayasa undang-undang tentang pemilu untuk mempersiapkan pemilu tahun 2010. Nah, di sini SPDC melakukan reformasi UU Pemilu dengan mengeluarkan beberapa peraturan. Yang pertama adalah peraturan yang menyatakan bahwa hasil pemilu 1990 itu dibatalkan. Kemudian peraturan kedua adalah menyatakan bahwa orang-orang yang menikah dengan warga negara asing dan juga yang pernah dijatuhi hukuman pidana itu dilarang berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Nah, peraturan ini secara telak dapat dilihat memiliki tujuan untuk mendiskualifikasi Aung San Suu Kyi. Dan juga peraturan yang ketiga dapat kita lihat bahwa di sini seluruh partai politik yang ingin mengikuti pemilu 2010 itu wajib untuk mendaftar ulang dengan syarat satu, menerima bahwa hasil pemilu 1990 itu dibatalkan, dan yang kedua adalah syaratnya menerima juga bahwa Aung San Suu Kyi beserta pimpinan oposisi lainnya itu harus dikecualikan dari pemilu tersebut. Tentu NLD menolak peraturan tersebut dan akhirnya NLD dibubarkan pada tahun 2010. Tidak sampai situ, strategi yang ketiga adalah SPDC melakukan represi politik terhadap oposisi, misalnya kayak terhadap anggota NLD, kemudian juga mahasiswa, kemudian juga di aktivis pro-demokrasi, dan juga berbagai profesional seperti pengacara, dokter, dan lain-lain. Nah, di sini oposisi-oposisi atau tahanan politiknya itu biasanya dikirim ke penjara-penjara yang memang terkenal dengan kebrutalitasnya. Misalkan ada penjara insane yang memang dikelola oleh SPDC itu sendiri. Tidak sampai situ, misalkan contohnya Jenderal Kim Nyut yang pada tahun 2003 itu diangkat menjadi Perdana Menteri sempat memberikan janji untuk melakukan transisi demokrasi dengan melaksanakan pemilu serta membentuk konstitusi baru. Setelah dia menjabat 1 tahun, kemudian jenderal ini dituduh melakukan korupsi dan ditahan di tahanan rumah. Nah, dari langkah ini menunjukkan nih bahwa SPDC memang mengandalkan represi politik sebagai salah satu cara untuk mempertahankan rezim politiknya dari ancaman-ancaman dari oposisi. Lalu strategi yang keempat atau strategi yang terakhir yang utama juga adalah SPDC itu menggalang dukungan dari militer itu sendiri. Nah, hal ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menjamin sistem karir bagi para perwira Tatmadaw yang keluar atau yang memang pensiun dari militer gitu. Biasanya mereka ditempatkan di kementerian atau di BUMN, misalkan di bagi komandan-komandan gitu ya, biasanya ditempatkan ke
dalam kementerian sebagai menteri atau wakil menteri. Kemudian juga perwira-perwira tingkat menengah itu yang pensiun atau yang keluar dari militer itu biasanya ditempatkan di jabatan-jabatan sipil yang strategis. Kemudian juga cara yang kedua adalah kita bisa lihat bahwa di sini SPDC itu menambah atau memperbanyak perwira militer itu sendiri, dan yang terakhir adalah mengakomodasi kepentingan ekonomi militer atau melakukan bisnis militer dengan apa? Dengan membangun Union of Myanmar Economic Holding Limited atau UMEHL dan Myanmar Economics Corporation atau MEC. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan nih mengapa sih junta militer itu di Myanmar dapat bertahan dengan lama. Pertama, kita bisa lihat dari memang legitimasi historis dari militer itu sendiri, di mana militer dari awal sejak era penjajahan itu berperan sejak kemerdekaan. Nah, juga secara organisasi, secara birokrasi gitu ya, dia lebih siap dari sipil, di mana sipil pada saat itu juga memang terpecah-pecah gitu. Dan kemudian yang kedua adalah karena memang mereka melakukan kontrol represif, di mana mereka membubarkan oposisi, menangkap berbagai kalangan, dan juga mengendalikan media dan pendidikan. Kemudian faktor yang ketiga adalah memang pemerintahan militer ini mengeluarkan produk-produk pemerintahan yang memang menguntungkan bagi militer saja, misalkan dengan mengeluarkan martial law, konstitusi 2008, dan melakukan bisnis militer. Dan kemudian faktor yang keempat adalah karena lemahnya tekanan dari internasional, misalkan ASEAN yang pasif dalam menindak Myanmar, kemudian juga ada dukungan dari China dan Rusia, dan yang terakhir memang karena strategi politiknya gitu dari tiap-tiap rezim, misalnya melakukan atau menyatakan janji demokratisasi yang membuat atau mendapat dukungan dari masyarakat, kemudian juga melakukan rekayasa pemilu, organisasi pro-militer, dan militerisasi jabatan sipil, yang memang hal ini atau faktor-faktor ini berpengaruh terhadap mengapa junta militer ini dapat bertahan lama gitu. Sekian penjelasan kami di video ini. Maaf jika ada salah kata dan semoga bermanfaat.